Yap, pada video kali ini kita akan membahas website freelance yang bisa saya katakan 100% sangat legit ya dan sudah beroperasi sejak tahun 2017. Dan yang terpenting di sini kita bisa mendapatkan penghasilan secara gratis ya, nggak dipungut biaya seperti website-website penghasil uang scam di luaran sana ya. Nah, ini bisa kita buktikan langsung lewat website scamadvisor.com ya, dimana kalau misalnya kita searching tentang website ini, itu rating website yang akan kita bahas kali ini mencapai 100 dari 100 ya. Artinya ratingnya itu cukup bagus. Dan kalau kita cek di trustpilot.com, website yang akan kita bahas kali ini itu mendapatkan skor 4,1 dari 2.311 orang yang sudah mereview website ini. Dan di bagian bawahnya juga ada tulisan verify company, artinya website yang kita bahas kali ini merupakan website yang cukup kredibel ya, bukan website cilet-cilet guys ya. Nah, nama websitenya adalah Latium. Untuk link websitenya kalian bisa langsung klik aja link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, setelah kalian klik link tersebut, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman utama dari website ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada dua highlight penting ya teman-teman yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu di bagian hire ya. Yang kedua yaitu di bagian work. Nah, di bagian hire ini, di sini artinya kalau misalnya ada orang-orang yang membutuhkan jasa untuk membantu pekerjaan mereka ya, mereka bisa mencari orang-orang tersebut itu di platform Latium ini. Jadi artinya ya, kita sebagai orang yang memiliki jasa tersebut ya, kita bisa memposting jasa kita di Latium ini ya, sehingga nanti orang-orang yang membutuhkan jasa kita itu bisa menemukan jasa kita di platform Latium ini. Nah, itu highlight pertama yang harus kalian pahami ya. Jadi cara mendapatkan uang kita yang pertama adalah kita bisa memposting jasa kita di Latium ini. Nah, cara yang kedua supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari website Latium ini adalah dengan cara work ya. Apa itu work bang ya? Work ini adalah dimana kita bisa mencari pekerjaan apa aja yang sesuai dengan kompetensi kita. Jadi nanti di Latium ini juga disediakan beberapa pekerjaan dimana kalau misalnya kita mengajukan supaya pekerjaan tersebut kita yang handle ya, dan si orang pemberi pekerjaannya ini menyetujui, maka ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka kita akan dibayar akan hal itu. Jadi selain kalian juga bisa memposting skill kalian, kalian juga bisa langsung membantu orang-orang yang memang sedang membutuhkan skill tertentu ya. Berarti kan udah ada dua nih ya cara menghasilkan uang dari website ini. Nah, sebagai tambahan saya juga mau kasih informasi bahwasannya di website ini juga nanti ada yang namanya tugas-tugas microjob ataupun tugas-tugas ringan. Jadi selain kalian mendapatkan penghasilan dari dua cara ini ya, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mengerjakan tugas-tugas ringan ya. Artinya kalian punya 3 sumber income yang bisa kalian dapatkan dari website ini guys. Wow, lumayan ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghasilkan uang dari website ini? Nah, cara menghasilkan uang dari website ini tentunya adalah kalian harus mendaftar terlebih dahulu guys ya. Nah, untuk melakukan pendaftarannya silakan teman-teman klik aja di bagian sign up. Nah, kemudian kalian bisa masukkan alamat email aktif kalian di sini. Nah, setelah udah kalian masukkan alamat email aktif kalian ya, kalian tinggal buat aja username ya ataupun nama unik kalian. Kemudian nama depan, nama belakang, buat password untuk akun ini guys ya. Kemudian kalian konfirmasi lagi passwordnya, kemudian kalian klik sign up. Nah, setelah itu silahkan cek email kalian ya. Latium akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang udah kalian daftarkan. Yap, bentuk alamat emailnya seperti ini ya. Kalian bisa langsung scroll aja ke bawah, kemudian teman-teman bisa langsung klik di bagian activate account. Nah, selanjutnya kalian diarahkan ke halaman ini ya. What are you more interested in ya? Apakah kalian ingin mencari orang-orang untuk membantu pekerjaan kalian ya? Ataupun kalian ingin membantu orang-orang yang sedang membutuhkan jasa kalian. Nah, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan cuan ya, maka kalian klik di bagian I want to work ya.
kemudian kalian klik continue. Oke, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Silakan teman-teman klik let's get start ya. Nah, di sini bagian terpenting ya. Jadi kalian harus mengisi biodata kalian selengkapnya ya. Nah, di sini yang pertama adalah add your avatar. Jadi kalian bisa menambahkan foto kalian ya. Saran saya kalian tambahkan foto kalian yang rapi ya, yang terlihat profesional supaya akan ada banyak klien yang percaya sama kalian ya. Nah, setelah udah kalian upload foto ya, kalian ditanya where do you live ya, di mana kalian tinggal. Nah, ini tinggal kalian cari aja Indonesia ya guys ya. Nah, ini ya, kemudian kalian klik continue. Kemudian what is your gender ya, jenis kelamin kalian ya, kemudian kalian klik continue. Selanjutnya when were you born. Nah, ini kalian isikan aja kapan kalian lahir ya, tanggal, bulan dan tahunnya. Kemudian what is your primary language. Nah, di sini saran saya ya, kalian pilih aja primary language kalian itu English ya, jangan pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini saya pilih English ya, kemudian kita bisa langsung klik continue lagi. Nah, kemudian what is your highest level of education achieved. Nah, di sini silahkan kalian pilih pendidikan terakhir kalian itu apa ya, apakah S1 ya, kemudian ataupun S2 ataupun SMA dan sebagainya ya. Nah, di sini silahkan kalian pilih terlebih dahulu. Selanjutnya, how much freelancing experience do you have ya. Jadi berapa lama kalian sudah menekuni dunia freelance ini. Nah, ini juga bisa kalian isi sesuai dengan pengalaman kalian ya. Kemudian, what skill do you have? Nah, di sini ada info penting yang harus saya sampaikan ya, teman-teman. Jadi kalau memang kalian mau berkarir ya, saran saya ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan kalian tekuni nanti, itu kalian fokus aja di salah satu skill tertentu ya. Katakanlah skill kalian itu ada di internet marketing ya, ataupun di bagian copywriting. Nah, kalian fokus aja mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ guys ya. Kenapa saya bilang fokus ya? Karena kalau misalnya kalian campur aduk ya, katakanlah kalian mengerjakan tugas di bagian skill ini, skill ini, skill ini. Nah, itu nanti orang-orang akan menganggap kalian sebagai orang yang tidak profesional ya. Artinya begitu mereka pengen meng-hire seorang freelancer yang berbakat ataupun yang sesuai dengan kriteria mereka, maka kalian itu tidak termasuk kepada orang-orang tersebut ya. Jadi di sini saran saya, fokus di satu skill saja. Misalnya kalian internet marketing ya, berarti fokus mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan di internet marketing saja guys ya. Nah, di sini what skill do you have? Nah, ini kalau bisa kalian isi memang skill yang kalian kuasai ya. Karena seperti yang saya bahas tadi ya, di website ini para klien itu juga bisa menemukan kita ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak profesional pada satu hal, maka kemungkinan kalian ditemukan oleh para klien tersebut pun juga akan sulit guys ya. Nah, selanjutnya kita harus mengisi hobi kita apa. Nah, silakan teman-teman isikan hobi kalian apa. Oke, maka congratulations ya, your profile just got a little strong. Nah, teman-teman bisa langsung klik di bagian next. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja get start. Ya, setelah kita klik get started ya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita ditampilkan kepada pilihan lagi ya, yaitu I want to hire dan I want to work ya. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja I want to work. Nah, selanjutnya kita dibawa ke sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja di bagian browse ya, supaya nggak kelamaan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman ini. Nah, seperti yang saya bahas tadi di awal ya, ada beberapa cara kita bisa menghasilkan uang dari website ini. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang ya, kita bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang membantu para klien kita ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik di bagian halaman Jobs for Bid ini, maka nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang telah disediakan oleh beberapa orang. Dan kalau misalnya kita membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini, maka kita akan mendapatkan bayaran. Tapi sebelum itu di sini saya mau kasih info terlebih dahulu ya. Ada tulisan verified only ya, kemudian di sini juga ada tulisan pro only ya. Lalu juga ada yang nggak ada tulisannya seperti ini guys ya. Nah, itu artinya apa? Nah, artinya adalah kalau yang nggak ada tulisannya seperti ini, itu bisa kita kerjakan secara gratis guys ya, alias kita nggak perlu menjadi verified ataupun member pro.
Nah, kalau misalnya yang ada tulisan verified ya, ataupun yang ada tulisannya kayak yang pro tadi, itu kalian harus mendaftar terlebih dahulu ya, ataupun harus bayar terlebih dahulu ke Latium, baru bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada tulisan verified ataupun pro-nya. Nah, tapi di sini saran saya ya buat teman-teman yang pemula, kalian fokus aja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada tulisan verified only-nya ya, alias pekerjaan-pekerjaan gratis yang ada di bawah sini guys ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang halaman Jobs Forbid ini. Nah, kemudian di sampingnya itu ada halaman Find Service. Nah, apa itu Find Service? Nah, halaman Find Service ini itu adalah halaman yang dikhususkan buat orang-orang ataupun klien-klien yang memang sedang membutuhkan jasa ya. Katakanlah klien tersebut membutuhkan jasa orang yang mengembangkan channel YouTube secara organik, maka nanti dia bisa klik di bagian ini ya. Nah, kemudian mungkin kalian nanya, "Bang, bagaimana cara membuat postingan seperti ini ya supaya jasa kita ataupun servis kita itu bisa ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan jasa kita?" Nah, caranya teman-teman bisa langsung klik aja di bagian Get Started ya. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini lagi. Nah, ini kalian pilih I want to work. Nah, kemudian kalian pilih list your service. Nah, di bagian list your service ini kalian bisa membuat ataupun kalian bisa menjual jasa apa yang kalian jual ya. Katakanlah di sini kalian bisa di bagian digital marketing. Nah, berarti kalian tinggal isikan tentang kebiasaan kalian ya. Katakanlah kalian itu bisa menghandle funnel ataupun kalian bisa membuat email marketing ya dan sebagainya. Kemudian kalian buat deskripsinya ya. Kemudian di bagian kategori ini silahkan kalian pilih digital marketing ya tentunya. Lalu teks ini juga bisa kalian isi ya. Pastikan kalian isi yang berhubungan dengan skill ataupun bidang yang kalian kuasai ya. Kemudian kalian upload image ya yang sesuai dengan si ini tadi ya, supaya tampilan kalian itu lebih jelas ya dan bisa ditemukan oleh para klien yang membutuhkan jasa kalian. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik next ya. Oke, paham ya teman-teman untuk menu yang Find Service ini. Nah, kemudian menu selanjutnya ada yang namanya menu Instant Hire. Nah, apa yang dimaksud dengan menu Instant Hire, Bang? Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain kalian bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara menyediakan jasa ya, ataupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Latium ya, kalian juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan micro job. Contohnya, kayak misalnya subscribe dan komen ya di sebuah video, maka kalian akan mendapatkan bayaran $0,10 ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan kalian ini kalian nggak perlu berhubungan dengan skill kalian guys ya. Yang harus berhubungan dengan skill kalian itu yang ada di bagian Jobs Forbid ini ya, sama yang Find Service. Nah, untuk yang pekerjaan microjob ini bisa kalian kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan ringannya guys. Ini bisa dikatakan sebagai tambahan penghasilan kalian aja ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada menu Find Freelance ya. Menu Find Freelance ini itu nggak terlalu penting ya buat kita. Kenapa? Karena memang menu Find Freelance ini itu ditujukan buat teman-teman yang sedang membutuhkan orang untuk membantu pekerjaannya ya. Jadi nanti kalau misalnya katakanlah kalian udah berkecimpung di Latium ini ya, udah mengerjakan beberapa jobs ya, kemudian kalian juga udah dicari oleh beberapa orang yang membutuhkan jasa kalian, maka nanti kalian akan muncul di sini guys ya, dimana nanti orang-orang yang membutuhkan jasa kalian juga bisa melihat tentang kalian ya. Katakanlah si Sira Kumara ini, dimana rating dia itu 5 ya, dan dia sudah mengerjakan 4 jobs. Oke, paham ya teman-teman dari keempat menu ini. Nah, kemudian mungkin karena durasi video ini udah cukup panjang guys ya, saya akan contohkan aja sedikit ya. Katakanlah kita contohkan mendapatkan penghasilan dari Jobs Forbid ini ya. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja pekerjaan yang sesuai dengan skill kita, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada tulisan verified ataupun pro-nya ya. Oke, di sini saya cari dulu. Oke, di sini sebagai contoh website creator ya, pembuat website ya. Katakanlah skill kita itu di bagian website. Nah, teman-teman untuk mengerjakan tugas ini, kalian tinggal klik aja di bagian website kreatornya. Ya. Oke, setelah kita sudah klik pekerjaannya ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya project budget ya, di mana si pemilik pekerjaan ini itu bersedia membayar sekitar $100 sampai $500.
ataupun 1,5 juta sampai 7,5 juta ya untuk project ini. Dan di sini cara kita bisa mengajukan jasa kita adalah teman-teman bisa langsung taruh aja, katakanlah kan harganya itu 100 sampai 500 dolar. Nah, kalau misalnya kalian masih pemula ya, berarti kalian taruh aja harga terkecil lah ya, supaya ini bisa kalian jadikan sebagai tambahan portofolio kalian aja lah ya, supaya menambah pengalaman kalian. Nah, kemudian how soon can you complete the project? Nah, ini kira-kira berapa lama sih kalian bisa menyiapkan project ini? Nah, silakan teman-teman atur aja jadwalnya ya. Hari ini itu tanggal 23 bulan 6 ya. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat project ini, maka kalian tinggal setting aja 7 hari dari tanggal sekarang ya. Misalnya itu tanggal 30. Nah, tinggal kalian setting seperti ini. Nah, kemudian di bagian message-nya ini, nah banyak orang yang nggak paham ya teman-teman cara membuat message-nya ini ya. Nah, saran saya di sini untuk membuat message-nya ini kalian harus fokus guys ya. Kalian harus memberitahu kalian siapa terlebih dahulu ya. Katakanlah kalian itu seorang pembuat website yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, itu kalian harus cantumkan di sini ya. Dan kalau misal memang kalian itu udah memiliki portofolio website ya, ataupun website-website yang udah pernah kalian buat, nah kalian tinggal cantumkan aja contoh website yang udah pernah kalian buat ya. Jadi si pemberi pekerjaannya ini akan lebih yakin sama kalian ya, karena memang kalian itu bukan hanya menawarkan pekerjaan doang, tapi memang kalian itu sudah profesional di bagian kerjaan ini guys. Jadi kalau misalnya kalian belum punya portofolio pun ya, kalian tinggal kasih referensi aja ya, kira-kira kalian bisa ataupun mampu membuat website seperti apa ya. Intinya kalian yakinkan si pemberi pekerjaan ini bahwasanya kalian itu mampu untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, setelah udah kalian isi semuanya, teman-teman bisa langsung klik place a bid guys ya. Nah, setelah kalian klik place a bid ya, maka bid under review guys ya. Nah, di sini akan muncul chat ya, chat kalian dengan si pemberi pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kalian klik di bagian chat ini ya, maka nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini guys. Nah nanti ya semua transaksi kalian itu akan dilakukan di chat dari Latium ini ya. Jadi kalau misalnya nanti si pemberi pekerjaan ini mengarahkan kalian untuk transaksinya itu di luar ya, misalnya di Telegram itu ataupun di WhatsApp, nah itu kalian jangan mau guys ya. Karena di sini saya mau sedikit kasih informasi ya. Ada banyak kasus penipuan di Latium ini guys ya. Jadi si pemberi pekerjaan ini nanti akan mengarahkan kalian untuk transaksinya itu di WhatsApp ataupun di luar dari Latium inilah ya. Nah, saran saya itu kalian tolak langsung aja. Jadi yang kalian terima adalah tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang transaksinya itu langsung di Latiumnya ya. Jadi nanti mereka langsung balas pesan kalian ya. Dan kalau memang mereka setuju dengan bid yang kalian tawarkan ini ya, mereka nanti langsung suruh buat ya kira-kira website seperti apa yang mereka inginkan. Dan setelah kita udah mengkonfirmasi websitenya ataupun websitenya udah jadilah ya, udah kita kasih ke dia, kemudian nanti disuruh revisi dikit-dikit ya. Dan setelah udah beres semuanya, pembayarannya pun juga langsung lewat Latium ini guys. Jadi nanti sistemnya itu pencairannya dari Latium ini langsung ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan WhatsApp ataupun Telegram ataupun aplikasi-aplikasi chat lainnya selain dari aplikasi Latium ini. Saya rasa untuk durasi video kita kali ini itu udah terlalu panjang guys ya. Jadi untuk yang terakhir di sini saya mau kasih tutorial dulu ya bagaimana cara withdrawnya ya sebelum kita menutup video ini. Nah, untuk cara WD-nya itu ya, kalau misalnya kalian udah mendapatkan penghasilan dari website ini, teman-teman bisa langsung klik aja My Wallet ya di bagian ini. Nah, setelah kalian udah klik di bagian My Wallet, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, di sini untuk cara withdrawnya itu tergantung dengan apa pembayaran yang dilakukan oleh klien kalian. Ya, katakanlah klien kalian itu membayar kalian lewat US dollar, ya maka nanti saldo kalian itu akan masuk ke sini. Tapi kalau misalnya katakanlah klien kalian itu membayar lewat Bitcoin, maka nanti saldonya akan masuk ke sini guys ya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi untuk Bitcoin nanti kalian tinggal withdraw aja, kemudian kalian masukkan alamat Bitcoin yang ada di local exchanger kalian ya. Katakanlah kalian pakai toko kripto ataupun Pintu ataupun Indodax. Nah, alamat Bitcoinnya kalian masukkan di bagian withdraw ini ya. Tapi kalau misalnya pembayarannya lewat US dollar, maka nanti kalian tinggal klik aja di bagian withdraw
ya. Kemudian teman-teman masukkan aja berapa nominal withdraw kalian ya. Dan di sini yang perlu kalian perhatikan adalah fee-nya itu $5 ya. Jadi fee-nya itu cukup besar. Jadi pastikan untuk withdraw ini pastikan dana yang kalian kumpulkan itu banyak terlebih dahulu ya guys ya. Jangan cuman katakanlah $18 ataupun $20 langsung kalian WD. Jadi fee-nya itu sendiri itu udah 20% ya. Menurut saya itu sangat merugikan guys ya. Nah, untuk cara WD-nya kalian tinggal masukkan aja alamat email PayPal kalian di sini ya. Lalu kalian nanti withdraw aja. Nah, untuk durasi withdrawnya itu 1 sampai 7 hari guys ya. Baru masuk ke akun PayPal kalian. Oke, demikian aja ya teman-teman pembahasan cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.